Bro, itu mah hoax doang, bro. Hah? Apanya bro yang hoax, bro? Nangis dari jam 8 sampai jam 10 malam bisa bikin kurus. Itu mah hoax, bro. Yang bener, lu harus defisit kalori, bro. Kalau itu, gue tahu, bro. Lah, terus kenapa lu masih nangis, bro? Ini, bro. Layangan putus tamat, bro. Lah, layangan putus mah tinggal dikejar, bro. Ah, lu. Defisit kalori adalah kunci untuk diet menurunkan berat badan. Tetapi apakah itu berarti kita harus menghitung kalori? Bisa nggak defisit kalori tanpa harus menghitung kalori? Simak terus video ini. Hai, para bang. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Varian terbaru COVID-19, Omicron, sedang naik-naiknya. Jangan lengah. Prokes utamakan. Selalu gunakan masker. Naikkan imunitas tubuh. Jangan lupa vaksin. Booster kalau perlu. Semoga Omicron ini seperti artis yang viral mendadak. Cepat naik, cepat turun. Ups. Sebelum mulai, saya mau nyapa dulu buat yang baru pertama kali join di channel ini. Selamat datang saya ucapkan. Terima kasih sudah klik video ini. Defisit kalori adalah kunci utama untuk diet menurunkan berat badan. Tetapi mungkin ada beberapa di antara kita yang merasa repot harus ngitung-ngitung kalori. Repot harus nimbang-nimbang makanan sebelum makan. Bener atau bener? Ada nggak sih caranya supaya kita nggak usah ngitung-ngitung kalori, tetapi bisa defisit kalori? Bisa nggak? Bisa lah. Bisa yuk, bisa. Nah, berikut adalah 3 tips defisit kalori tanpa harus menghitung kalori. Pemilihan dan pengolahan makanan. Gua tahu sih bro kuncinya mesti defisit kalori. Cuman kadang males bro mau hitung-hitung kalori. Orang pengen kurus kok males. Pantesan obat diet yang cuma jual mimpi bisa laku. Tapi tenang bro, masih ada cara buat lu bisa defisit kalori tanpa harus ngitung kalori. Wah, gimana tuh bro caranya? Kasih tahu dong. Perumpamanya gini bro, lu kalau kepengen kaya harus ngapain bro? Korupsi bro. Gawat lu bro, korupsi. Orang mah jawab rajin nabung kek, apa kek? Ya udah, rajin nabung bro. Bisa jadi, tapi nggak juga bro. Lah gimana sih? Kan lu sendiri yang sebutin tadi bro. Lah itu kan cuma contoh bro. Tahu pusing. Sama dengan ketika kita kepengen banyak duit, maka kita harus tahu bahwa prinsipnya pemasukan kita harus lebih besar daripada pengeluaran kita. Ketika kita kepengen turun berat badan, maka kita juga harus tahu bahwa kalori masuk kita harus lebih kecil daripada kalori yang kita keluarkan. Kebalikannya dari kepengen banyak duit sih, tapi ya udahlah ya. Dengan memilih jenis makanan dan cara pengolahan yang tepat, maka bisa membuat kita berada dalam kondisi defisit kalori. Contohnya, mengganti makanan-makanan yang nilai kalorinya tinggi dengan makanan-makanan yang nilai kalorinya rendah tetapi padat gizi dan padat volume. Kemudian cara pengolahannya, kalau makanan ini diolah dengan cara digoreng misal, nilai kalorinya akan melonjak tinggi. Maka kita bisa ganti cara pengolahannya dengan dibakar misalnya, dan sebagainya. Tentu saja, untuk dapat melakukan hal tersebut, maka kita harus mengenal dan mengerti terlebih dahulu nilai kalori dan nilai gizi dari makanan. Pacaran saja harus saling mengenal dan mengerti terlebih dahulu. Diet juga harus begitu dong. Kan nggak mungkin tuh, tiba-tiba kita ngajak pacaran orang yang nggak kita kenal. Mungkin nggak ya? Ada aja sih. Kembali ke topik, jadi kemana?
Mengenal bukan berarti harus menghitung. Kalau tak kenal maka tak sayang. Memperbesar yang keluar. Oh gitu bro. Tapi berarti bisa meleset dong bro. Ibaratnya nih, lu lagi tutup mata, disuruh maju 9,5 meter, tapi nggak pakai ukuran bro. Hah? Ya iya bro. Tapi tadi siapa yang nggak mau ngitung-ngitung kalori? Tapi tenang bro. There is a way to make sure that. Ya, dia pakai Inggris lagi. Apa tadi bro? Apa bro? Teresi kuntet. Hah? Kok jadi teresi kuntet bro? Maksudnya ada cara buat mastiin bro. Oh. Gimana tuh bro caranya bro? Perbesar yang keluar. Hah? Perbesar yang keluar. Perbesar pup bro. Lah, kok jadi perbesar pup bro? Ya, yang keluar kan pup bro. Aduh bro. Supaya kalori masuk kita lebih kecil daripada yang keluar, maka selain memperkecil yang masuk juga bisa dikombinasikan dengan memperbesar yang keluar. Ada yang keluar, ada yang besar. Ayo mikir apa? Cara memperbesar kalori keluar kita tentu saja dengan menambah aktivitas fisik kita dan olahraga. Tetapi yang sering kita lupakan bahwa dengan memilih makanan yang nilai TEF-nya tinggi, maka dapat menambah kalori keluar kita. Apaan tuh bang, TEF? Kalau TEF mah tahu, maling kan? TEF atau Thermal Effect of Food secara sederhana adalah jumlah kalori yang dikeluarkan untuk mencerna makanan. Dengan memilih makanan yang membutuhkan kalori lebih besar untuk dicerna, seperti protein dan serat, bisa membantu meningkatkan kalori keluar kita. Yang terakhir adalah dengan menambah massa otot di dalam tubuh kita. Karena otot memerlukan kalori lebih besar untuk digerakkan dan dipertahankan daripada lemak. Karena itu kombinasikan olahraga kita dengan resistance training yang melatih otot rangka kita. OCD atau intermittent fasting. Oh, berarti kalau kita nerapin cara yang pertama sama kedua bisa defisit kalori ya bro? Harusnya kalau caranya bener iya bro. Tapi buat make sure masih ada satu tambahan cara lagi bro. Oh ya? Gimana tuh bro caranya bro? Lah, bro katanya hoax doang bro. Iya bro, bener hoax doang bro. Lah, terus kenapa masih nangis bro? Ini bro. Kenapa bro itu lo bro? Bukan itu gua bro, kaki gua lu injek bro. Sorry bro, nggak sengaja bro. Dengan menerapkan tips pertama dan kedua tadi, seharusnya bisa membantu kita untuk defisit kalori tanpa harus kita menghitung kalori. Tetapi kalau masih belum yakin, kalian bisa menerapkan tips yang ketiga, yaitu dengan intermittent fasting atau OCD atau puasa. Sama aja sih sebenarnya. Pada umumnya, kita tidur 7-8 jam sehari. Maka pada dasarnya kita sudah menerapkan 7-8 jam puasa tanpa kita sadari. Karena tidak mungkin kita makan sambil tidur. Harusnya sih nggak ada ya. Tetapi kalau kita hitung dengan perbandingan jam makan kita dengan jam tidak makan kita, itu 1:3. Karena ya tadi tidurnya cuma 7-8 jam. Tentu saja kalah. Nah, kita bisa tingkatkan pelan-pelan. Jadi 12 jam sehari kita tidak makan. Baru pelan-pelan kita tingkatkan lagi sampai 16 jam kita puasa. Emang nggak boleh lebih dari 16 jam bang? Ya sebenarnya sih boleh saja, cuman dikhawatirkan kalian belum punya strategi untuk mencukupi kebutuhan gizi kalian ketika puasa lebih dari 16 jam. Karena tidak mudah untuk mencukupi kebutuhan gizi kita di waktu jam makan yang singkat. Takutnya akan terjadi defisiensi gizi kalau dilakukan untuk jangka waktu yang panjang. Masalah puasa atau intermittent fasting ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di beberapa video. Buat yang belum nonton, nanti kalian bisa cek di description box di bawah, saya lampirkan linknya. Saya rangkum saja secara singkat untuk intermittent fasting ini supaya maksimal. Ada 4 tips. Yang pertama,
Ketika puasa tidak boleh memasukkan kalori sama sekali. Kalian tetap boleh minum atau makan tetapi yang tidak mengandung kalori seperti air putih, teh tawar tanpa gula, kopi hitam tanpa gula, atau permen-permen yang zero sugar. Yang kedua, fokuslah pada jam puasanya. Jangan fokus pada jam jendela makannya. Yang ketiga, perhatikan makanan pertama ketika kita berbuka puasa. Usahakan untuk menghindari karbohidrat simpel dan gula. Kemudian yang terakhir, kalau kuat, lakukan fasted workout. 3 tips yang saya sebutkan tadi hanyalah metode. Sama seperti menghitung kalori juga metode. Goalsnya adalah defisit kalori kalau kalian mau menurunkan berat badan. Metode tidak harus sama. Kalian boleh memakai metode apapun juga selama prinsip keseimbangan energinya benar. Selama kalian tetap mencukupi apa yang tubuh kalian butuhkan, maka metode apapun yang kalian pakai maka sah-sah saja. Jadi buat kalian yang lagi diet dan tertarik dengan masalah kesehatan, jangan ragu. Kalau belum subscribe, pencet juga tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan tips-tips berikutnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga tips tadi bisa berguna dan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Sehat. Varian terbaru COVID-19 Omicron sedang baru pertama kali bergabung di channel ini terlebih dahulu. Selamat datang. Terima kasih sudah klik. Ketika kita kepengen turun berat badan, maka kita juga harus tahu ketika kita kepengen turun berat badan bahwa